tas sepatunya merek-merek gitu kan, yang Kickers apalah dulu zaman-zaman dulu itu kan, saya tuh minder banget pikir. Terus saya juga nggak gaul sama mereka itu semua punya geng-geng gitu kan, yang zaman diskotik dulu gitu kan, wah Ya, kayak ya. semua tuh. Hai, pemirsa Hai Famous TV dimanapun Anda berada. Sesuai dengan namanya, Hai Famous TV akan bercerita tentang orang-orang terkenal, orang-orang yang dianggap terkenal, atau orang-orang yang membuat sesuatu menjadi terkenal. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan orang yang kita anggap terkenal pada masanya dan sampai hari ini masih tetap terkenal. Profesi utamanya adalah seorang dokter gigi, tapi dia juga adalah seorang penyanyi. Kita sapa sebentar. Dokter Gigi Rita Dinakandi. Hai Mbak Rita. Hai juga, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sehat. Alhamdulillah. Apalagi memasuki usia baru nih. Usia baru. Tapi nggak boleh sebut. Nggak boleh sebut ya? Soalnya anggap aja usia kita ini masih teenager gitu. Jadi buat semangat baru. Siapa aja yang hadir sih? Kalau teman-teman yang artis? Teman-teman artis ada Sandro Tobing, Ida Arimurti, ya, Daniati, terus ada Mbak Yayu Suseno, ada Ismi Ajis, ada banyak sih yang lain-lainnya ya. Ada. Kok para senior semua ya? Senior, cuman ada sih yang muda-muda juga ada. Masih Camotar juga ada. Terus dia kan lebih muda tuh, Ricky Likur juga lebih muda. Ya ada sih yang yang kayak pasien-pasien aku kayak Nikita Gina gitu kan, terus Nikita Gina itu pasiennya? Biasanya tuh ada Nikita Gina, terus ada Desta, ada yang teman-teman anakku di Prambos kan. Jadi mereka rata-rata sibuk ya. Oke, Mbak, dari segi karir, merasa nggak sih sebenarnya karirnya mentok atau sudah menikmati masa kejayaan atau masih menganggap bahwa I am a artist? Saya nggak pernah menganggap saya I am a artist ya, bahwa saya itu menjalani hidup saya sebagai normal aja. Saya berprofesi sebagai dokter gigi, tetapi saya punya profesi juga sebagai penyanyi karena saya merasa bahwa saya punya punya album, dalam arti kata tuh punya kreativitas, aktivitas yang dalam kancah musik Indonesia gitu. Jadi dan alhamdulillah ya yang ciptain lagu-lagu saya dari zaman dulu itu ada Baby Romeo, ada Melly Guslow, ada Balianto, ada yang terakhir baru ini Badai Krispati. Jadi ada siapa tuh Topati juga. Jadi di eranya itu dia lagi booming ya, aku coba buat lagu sama mereka, kolaborasi sama mereka. Jadi ya buat aku tuh adalah satu kreativitas dalam berproduksi dalam musik Indonesia. Jadi ya sempat juga sama ikutan sama Mas Deddy Kempot ya dalam Campur Sari. Nah, sempat masuk nominasi juga di AMI gitu loh. Jadi ya saya nikmatin aja, saya syukurin aja. Jadi saya mungkin nggak terlalu seperti booming kayak seperti Dian Piscesa atau Nia Daniati dengan gelas-gelas kaca, Dian Piscesa dengan tak ingin sendiri. Saya nggak terlalu gitu karena mungkin saya juga membagi hidup saya juga untuk pelayanan masyarakat ya sebagai dokter gigi. Jadi saya nggak bisa terlalu fokus juga sebagai penyanyi walaupun saya juga ada show. Tapi ya saya jalanin aja hidup saya. Jadi saya nggak merasa bahwa saya ini seorang artis atau saya seorang tadi high famous atau apa. Buat aku ya jalanin aja gitu. Yang paling membedakan kalau waktu di masa katakanlah tadi kan disebutkan ada masa-masa para pencipta itu lagi populer gitu kan, Mbak Rita ikut berkreasi bersama mereka gitu loh. Yang membedakan pada masa itu dengan sekarang ini apa sih? Tingkat kesulitannya barangkali atau tingkat penerimaan masyarakatnya barangkali yang berubah atau bagaimana sih? Kalau dulu itu kita itu sebagai penyanyi itu ya punya album itu sangat dihargain banget, dalam arti kata kita punya lagu ini rilis lagu baru gitu kan, itu tuh kita merasa punya hati di para penggemar kita gitu. Kapan dong bikin lagu baru, kapan dong bikin lagu baru. Kalau sekarang ini kan semua sudah digital. Jadi kalau dengan digital itu kan kadang-kadang kalau dia kuat promonya dalam sosmednya baru dia yang melambungkan gitu kan. Jadi sekarang ini yang kurang ada kan, sekarang TV udah kurang ya, maksudnya dalam arti kata kita kalau untuk umur-umuran kita ini untuk untuk
untuk di TV lagi untuk itu tuh kurang Ya, kurang merasa tersisih nggak sih? iya, merasa tersisih, cuman makanya kalau saya sih apa ya, itu kan anggapan orang masing-masing ya. Kalau di luar negeri itu kan orang tetap menghargai karya orang ya, karya orang dia sebagai penyanyi. Kalau memang dia itu mempunyai nilai vokal yang bagus, lagu-lagunya juga bagus dan sesuai dengan standar apa tuh lebih daripada ya satu yang memang baik didengarkan, itu biasanya mereka tetap dihargain gitu. Mau dapat piala atau mau dapat nominasi atau apa. Cuman kalau di Indonesia ini kurang menghargain hasil karya seni ya di bangsa kita sendiri. Jadi segala sesuatu tuh pasti yang lebih heboh dari luar negeri. Sekarang kan lagi K-pop, lagi Korea apa gitu-gitu kan. Terus atau lagi Blackpink atau lagi BTS apa ya, itu aja yang terus menjadi mereka tuh bisa ya sampai mengidolakan artis-artis luar tuh sampai seperti gimana, jarang mengidolakan artis Indonesia sendiri sampai bagaimana gitu. Jadi itu yang membuat saya kadang-kadang sedih ya, sedih dalam arti kata kan toh kita juga sama, punya vokal juga sama ya, cuman sistem teknologinya aja yang berbeda ya. Jadi mereka memang lebih negara maju dan mereka juga kreativitasnya nggak banyak meniru orang juga kan. Jadi saya rasa banyak musisi Indonesia juga apa ya, hebat-hebat, keren-keren dan mainnya juga bagus. Contohnya aja kayak Indra Lesmana, Faris RM, itu kan semuanya itu kan apa ya, jago-jago ya, maksudnya itu ya Topati semua itu kan jago-jago. Kayak Krispati itu kan mereka juga mainnya bagus ya, maksudnya itu apa itu dari mutunya, musik kualitasnya dan lagunya kan juga bagus gitu. Makanya kan kadang-kadang suka tidak apa ya, di Indonesia dia tidak menghargai hak cipta seorang seniman. Mbak, untuk sekedar merimain penonton gitu, lagu yang pernah dinyanyikan oleh Mbak Rita tuh apa sih misalnya? Boleh nyanyikan nggak sedikit? Lagu yang mana nih, yang dulu? Iya, yang dulu boleh. Kalau yang dulu, kota kecil tempat pertama ku jumpa dengan dirimu, pertama cintaku bersemi, tapi kini semua ini hanyalah mimpi gitu. Karya siapa itu? Itu ciptaannya Dadang Esmana. Dadang Esmana. Terus ada yang lagu Aku Masih Sayang, ada yang ciptaannya Melly Goeslaw, ada yang Baby Romeo. Kalau yang sekarang yang terbaru Cinta Tuh Kembali, kebetulan duet sama Eko KDI. Terus ada juga yang lagu religinya Penjaga Jiwaku. Kalau untuk ukuran sukses sebuah lagu menurut Mbak Rita tuh apa? Untuk Mbak Rita sendiri ya, artinya lagunya seperti apa? Apakah misalnya seperti tadi kan, misalnya cukup tadi melakukan kreativitas ya, yang penting aku puas gitu, terserah nanti orang mendengar atau enggak, atau didengar oleh sekian hanya segelintir orang misalnya gitu, atau gimana yang disebut memuaskan? Memuaskan tuh adalah easy listening ya. Terus orang yang mendengarkan itu bisa merasakan entah dia dalam lagu gembira ataupun lagu sedih. Kalau yang lagu sedih tuh bisa sampai bikin orang tuh jadi nangis gitu. Dia inget memori dia atau kenangan dia, atau di saat itu tuh di lagu itu tuh aku selalu kalau minta pencipta lagu tuh minta dibikinin lagu tuh, aku selalu bikin dengan apa ya, dengan cerita masa hidup saya gitu loh. Jadi sehingga saya bisa ikut meresapi, bener-bener in charge banget di dalam waktu rekaman, waktu take vokal dalam apa tuh mendalamin. Emang cerita hidupnya kayak apa? Enggak lah, cerita hidup aku itu ya misalnya dulu pernah sakit kan. Ya waktu itu kalau nggak salah kanker ya? Tumor otak. Oh, tumor otaknya. Terus itu mukjizat. Oke, waktu tumor otak itu berapa lama penyembuhannya, sampai kalau nggak salah waktu sampai kurus sekali, sampai rambutnya botak ya kalau nggak salah ya? Iya. Itu recovery 8 bulan sampai setahun ya. Tapi operasinya berapa ya? 6 jam. 6 jam terus saya sempat koma tuh 2-3 hari ya. Terus udah sempat pasrah ya? Iya, udah benar-benar udah apa tuh ya, kita tuh udah kayak ya antara nggak napak bumi gitu loh. Jadi saking kalau kita berdiri itu dengkul tuh udah nggak punya sendi-sendi lagi, tangan udah nggak punya sendi-sendi lagi. Dan kebetulan saat itu tuh
kaki kananku juga melemah dan tangan kanan juga nggak bisa digerakin saat itu. Ya jadi ya benar-benar kayak apa ya, ya benar-benar mukjizat sekali dapat kehidupan kedua gitu loh. Gitu. Memaknainya seperti apa sebetulnya? Ketika kena begitu disebutkan tumor otak gitu. Apa ya? Aku tuh kayak sebagai ujian, sebagai cobaan, sebagai ujian, cobaan, musibah semua jadi satu. Jadi saya pikir oh ini apa ya, penghapusan dosa-dosa saya yang sudah lalu. Terus saya berat mana dengan perceraian? Apa ya? Gimana ya ngomongnya? Iya. Bebas aja ngomongnya. Mana lebih berat ketika kena itu, mana musibah, artinya musibah beruntun tuh kan. Setelah perceraian, terus kena lagi musibah seperti itu. Bukan gitu. dong, aku sakit dulu baru itu kan. Oh sakit dulu ya, sakit dulu baru cerai ya. Jadi kayaknya tuh apa ya? Ya beruntun kan artinya beruntun. Kan. Beratnya, makanya aku bilang gini, cobaan itu udah double. Aku bilang ini, sekarang saya cuman begini aja, ya Allah, yang saya cintain hanya Engkau. Udah itu aja. Jadi membuat diri saya itu apa ya, kuat, tegar gitu loh. Jadi dua-duanya ya berat. Tapi kalau yang pertama, yang maksudnya tuh yang waktu aku sakit itu tuh beratnya tuh mencoba berpasrah diri itu loh, berpasrah diri, ikhlas bahwa ya Allah kalau memang apa Engkau mau ambil kan gitu kan. Jadi ya sedih aja gitu loh. Jadi kayaknya siap nggak sih gitu loh. Jadi buat aku umur berapa sih itu? Iya. 40-an ya. 40-an ya. 40-an terus ya saya juga pisah juga umur sekitar 40-an deh, 43 apa 45 gitu. Tapi udah siap waktu itu untuk seandainya Allah memanggil waktu itu? Iya, saya ya siap nggak siap, pokoknya tuh kayak orang apa sih, kayak saya juga nggak tahu, tiba-tiba ya udah operasi deh dok, gitu ambil deh gitu. Jadi kak, aku tuh waktu itu nggak nanya-nanya keluarga gimana nih optionnya gimana gitu kan, second opinionnya gimana. Terus keluarga juga bilang udah keluar aja ke Singapura atau ke Australia, cuman buat saya ya udah di sini aja, nanti kalau ada apa-apa nggak langsung bisa clear, bilang gitu kan. Jadi ya udah ambil aja dok. Waktu itu kan mau kayak malam takbiran. Terus pas malam takbiran habis itu aku bilang sekarang aja dok, ambil aja operasi. Nggak bisa, dokternya pada cuti katanya. Ya udah nunggu seminggu kemudian dokternya balik cuti baru diambil gitu loh. Jadi ya aku di saat mau ke kamar operasi itu sholat tobat udah gitu pasrah, udah habis itu saya tidur. Jadi orang saya belum di bius saya udah tidur. Gitu loh. Jadi aneh aja buat saya gitu loh. Jadi saat saya didorong dari kamar rawat inap ke kamar operasi, itu saya udah tidur dengan pakai mukena itu. Saya pikir pas saya sadar-sadar mana mukena saya tadi ya gitu. Jadi saya kayak tidur aja gitu, aneh. Jadi buat saya itu apa ya? Karena tuh habis pas saya sadar saya berpikir apa tujuan Allah ini menghidupkan saya lagi kan gitu, saya bertanya gitu loh. Pasti banyak yang sebelum selesaikan di dunia ini kan gitu. Jadi oh iya, anak-anak masih butuh bimbingan saya kan gitu kan, masih butuh ini. Nah, terus terjadilah itu kan, kita pisah gitu kan. Dan apa ya? Kok memaknainya gimana setelah kejadian apa sakit terus malah pisah gitu, bukan merasa ya, tambah terpukul lagi. Memang tambah terpukul. Karena saya pikir waktu hidup itu, waktu menentukan kita pilihan menikah, itu kan adalah cita-cita kita kan gini, aduh saya pengen dapat suami itu yang bertanggung jawab lahir batin dunia akhirat kan gitu. Dalam arti kata dia bertanggung jawab tuh bukan hanya secara materi ataupun emosional aja, tetapi bertanggung jawab dalam kasarannya gini loh, saya tuh siap mati buat kamu gitu loh. Jadi maksudnya dalam arti kata pokoknya saya belain mati-matian. Jadi kalaupun misalnya kita dalam keadaan sakit ya lihat aja deh kalau misalnya ya di saat itu memang orang dia muncul gitu kan, tapi kan hatinya kan sudah nggak di sana pada saat itu. Iya kan, maksudnya itu hatinya tuh kan sudah nggak di sana. Dalam arti kata bukan yang dia tuh full support, aku nggak tahu juga ya, tapi ya nggak tahu kalau di saat
itu ditunjukin sama Allah bahwa nih saya tunjukin nih kamu, istri kamu kayak gini misalnya gitu kan. Nah, apa sih yang kamu mau perbuat? Perjuangan kamu seperti apa sih gitu loh. Jadi eh, bagaimana, entah dia misalnya pun kita dari yang lalu-lalu masih ada masalah atau macam-macam, itu kan harusnya kalau kita dikasih teguran seperti itu, kita kan harus selalu apa ya, introspeksi diri. Dalam arti kata introspeksi diri, kenapa sih dikasih musibah kayak gini, kenapa nih, itu kan ditunjukin kamu harus berbuat apa, baik saya maupun dia kan harus introspeksi diri dalam apa, mensikapin ini kan bagaimana. Allah itu kan ngasih musibah ataupun ngasih apapun suatu yang kita nggak suka di dunia ini pasti ada tanda-tandanya. Gitu ya, ngerti kan? Misalnya kita mau mati aja, kita dikasih sakit, itu kan ada tanda-tandanya gitu, nggak langsung cabut aja begini kan. Jadi beda ya, tapi memang macam-macam sih penerimaan. Pada waktu tadi kan diceritakan ada sempat koma. Ada nggak sih waktu koma itu perjalanan spiritual yang merasa sebenarnya udah nggak di dunia ini, tapi sudah bertemu dengan siapa gitu? Pernah? Apa bisa ceritain nggak? Nggak ketemu siapa-siapa, cuman saya kayak berjalan di lorong gelap banget gitu loh. Terus saya jalan, terus kok nggak nyampe sih, saya bilang gitu. Nggak nyampe sendirian gitu. Terus aja nggak kapan, saya nggak tahu kapan tuh ketemu, maksudnya ada sinarnya tuh saya nggak tahu kapan gitu. Setelah itu saya bangun dari koma gitu loh. Jadi saya tuh kayak tidur terus jalan di lorong gelap jauh banget gitu. Itu aja waktu koma. Lama? Iya lama, saya merasanya tuh bahwa kayak itu bertahun-tahun gitu. Tapi padahal itu kan 3 hari. Tapi saya pikir itu bertahun-tahun. Dan saya apa ya, ngerasa sepi banget gitu. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada bunyi, nggak ada apa gitu aja. Nggak berusaha memanggil siapa, ingin bertemu siapa? Enggak ya. Tapi cuman apa ya, denger saya itu mungkin orang bilang koma, tapi bisa denger suara macam-macam ya. Jadi saya denger orang-orang yang kayak ibu saya ngajiin saya gitu, maksud itu terus Rit, ini Mbak, ini gitu-gitu, banyak teman-teman yang datang tuh katanya banyak banget tuh ngajak ngobrol waktu saya koma itu. Tapi saya cuma dengar suara-suara aja, cuma sayup-sayup gitu loh. Berarti orang koma tidur itu denger orang ngomong, bener itu tuh. Kalau kadang-kadang orang yang komanya lama terus tiba-tiba keluar air mata, nangis gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kata dokter katanya enggak apa, belum tentu dengar katanya gitu. Balik lagi Mbak ke soal tadi, ketika akhirnya sepakat untuk berpisah, apa yang terpikir oleh Mbak? Yang terpikir oleh saya adalah, siapa yang minta sih? Dia. Dia. Karena sebelumnya kan katanya isunya Mbak Rita yang minta karena merasa sedang sakit gitu. Enggak ya? Dia. Jadi mungkin ya kalau seseorang yang sudah menemukan tempat dia bisa bersandar kan biasanya dia yang menentukan. Kalau kita kan, kalau saya kan punya komitmen gimana caranya saya mempertahankan rumah tangga dan mempertahankan anak-anak gitu loh. Jadi begitu keputusan ya saya legowo aja, saya pasrahkan sama Allah, saya semua kembalikan sama Allah. Orang jodoh juga yang kasih Allah kan. Jadi saya, dia mau ambil punyanya lagi, saya bilang gitu. Jadi saya pikir orang ini hak milik dia kok, milik Allah sih, ya udah saya serahkan. Kok sepasrah itu sih? Iya, nggak tahu saya kenapa. Di saat saya sakit juga saya pasrah, di saat itu juga saya pasrah, dan saya yang penting saya tiba-tiba saya di situ ada kayak saya kan sempat istiqoroh juga, sholat, terus saya punya kekuatan, kamu harus bikin anak-anak kamu menjadi sukses, udah gitu ya, alhamdulillah gitu loh. Jadi saya mau tunjukin bahwa saya ini ditinggal ataupun saya itu nggak menjadi prioritas lagi, tetapi saya mau nunjukin bahwa saya bisa struggle, saya bisa fight, saya bisa bikin anak-anak saya jadi sukses, itu aja. Jadi
Jadi itu sebenarnya kalau saya begitu tuh, kalau saya dapat masalah dan musibah, saya itu menunjukkan bahwa saya akan bangkit, saya akan bangun, dan saya akan jadi lebih hebat gitu aja. Ya alhamdulillah anak-anak dekat sama saya dan mencintai, kita saling mencintai, jadi kita saling komunikasi. Ya saya waktu sempat ini aja, sempat haji umroh gitu kan, itu yang saya benar-benar berurai air mata tuh adalah saya alhamdulillah bisa pergi aja sama ibu saya, waktu itu sama anak-anak juga pernah umroh juga, jadi kayak seperti ada satu kelegaan bahwa saya bisa membimbing, membawa anak saya gitu loh. Jadi itu saya berurai air mata juga bahwa anak saya tuh mau gitu loh. Jadinya kan yang saya pikir kan nggak siap atau apa gitu kan, tapi kan ternyata anak saya itu menerima dengan ikhlas, dengan legowo bahwa ayo pergi umroh gitu loh. Jadi saya hanya membimbing mereka, nanti insya Allah kalau misalnya ada rezeki lagi kita bisa haji bareng-bareng lagi. Jadi yang penting kalau untuk saya ya cukup saya udah laksanakan kewajiban saya, nanti tinggal anak-anak yang sudah saya bimbing, tinggal anak-anak sendiri sudah mempunyai apa itu namanya dasar kan, gitu aja. Mereka semua ikut Mbak Rita? Iya. Ikut Mbak Rita. Dengan mantan masih komunikasi? Enggak. Sama sekali enggak? Oh ada sih kalau yang kayak ada kepentingan anak gitu aja. Jadi saya biasanya yang biasa gini sama anak-anak aja gitu loh. Jadi saya nggak mau involve. Nggak mau involve. Tapi mereka sering berkunjung ke bapaknya? Ya suka sih ketemu. Sama Mbak Rita juga bareng? Enggak. Enggak, sama sekali nggak mau? Enggak. Beneran nggak mau? Enggak. Ntar saya panggil nih. Enggak. Ada di luar loh. Enggak apa-apa. Mbak, cerita dikit di masa pandemi ini gimana tentang apa profesinya sekarang tentang dokter gigi? Nah, di masa pandemi ini apakah berkurang pasiennya? Kurang banget. Jadi kita ini kan juga satu dari segi dokter giginya kita juga takut. Dari segi pasien juga pasti takut. Jadi kalau saya juga terima pasien yang emergensi, yang memang butuh perawatan cepat dan kebetulan ya rata-rata kenal ya. Jadi kalau yang nggak jelas-jelas ataupun bukan referensi temen ataupun referensi pasien, saya ini masih selektif. Selektif. Kalau kalau lagi melakukan praktek di masa pandemi ini full itu baju hazard semua pakai hazmat ya, pakai baju hazmat semua. Pakai baju APD. APD. Pasiennya? Pasien juga saya pakai. Kan bukankah bagian gigi termasuk yang sensitif untuk COVID? Ya, bagian mulut. Kita kan double. Kan air luar kan? Kan masker juga double supaya pakai kaca ini juga kan. Face shield. Itu kan nggak droplet itu kan. Ya. Sambil kerja juga sambil berdoa bismillah ya, juga supaya kita juga aman, terhindar dari semua penyakit pandemi yang kayak gini. Jadi ya kita juga nggak boleh juga terlalu paranoid juga, tetapi kita juga harus tetap protokoler kesehatan itu dalam arti kata ya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan itu karena semua kan tertularnya itu kan pertama dari mata, mulut, tangan. Iya, kan, makanya gitu. paling sensitif kan Iya, karena kan bersentuhan kan langsung. Itu aja yang kita jaga. Ya mudah-mudahan dengan kita kita berolahraga, kita minum vitamin, kita habis pergi kita mandi, terus kita di rumah juga ganti baju gitu kan, jadi kita juga protokol banget lah, memprotek diri juga. Mbak, harapan terbesar Mbak Rita sekarang apa sih dari segi karir dulu deh, dari segi karir bermusik dulu deh kita bicara. Apa ya, aku tuh cuman nggak neko-neko, nggak cuman kepengen yang penting lagunya tuh bisa dinikmati sama masyarakat, sama penggemar, terus enak didengar ya, terus dinyanyiin, terus aku punya lagu, ada obsesi yang belum sih, aku pengen bikin buku itu ya tentang kisah hidup aku aja gitu, jadi bukannya kepengen pamer tapi pengen bagi-bagi pengalaman. Terus kalau dari segi profesi
profesi aslinya. Ya itu tadi kan pandemi ini kapan mau berlalu kalau menurut perkiraan sebagai seorang dokter gigi? Aduh, kita ini sekarang ini nggak usah mikirin begitu, sekarang sehat aja udah ini bersyukur banget ya. Kita sehat, nggak dikasih sakit itu bersyukur, bisa makan, bisa jaga kesehatan, bisa olahraga tuh nggak harus yang mahal-mahal kan, lari-lari di sekitar kompleks juga oke, naik sepeda sekitar kompleks oke. Sekarang lagi seru-seru pada bersepeda semua kan ya, tapi aku belum berani kalau di jalan raya. Ya. Dengan sesama rekan artis siapa yang bersahabat? Yang bersahabat ya? Yang hampir katakanlah selalu komunikasi, selalu curhat, teman curhat. Kalau curhat sih, komunikasi mah paling ya itu aja sama Dorce, Nia, sama Sandro gitu-gitu, sama Ricky. Ya Ricky sama Sandro itu kan lucu, orangnya kan tukang apa, kalau bicara itu kan bikin kita nggak stres, ketawa-ketawa kan, joke-joke-nya itu kan seru-seru. Ya sama lah kalau sama Nia juga gitu kan, kita kita tuh nggak suka yang, aku tuh nggak suka bersahabat sama orang yang suka rasa saingan ataupun iri gitu. Emang ada? Iya pasti kan begitu. Nggak usah kan di artis, di dokter gigi itu kan begitu. Semua dokter juga banyak yang merasa, aduh kepengen dia lebih terkenal, aduh pengen lebih pintar. Padahal kan kalau dia lebih pintar, mestinya dia berbagi sama ilmunya kan gitu kan, bukan disimpan sendiri misalnya. Ya orang kalau yang benar-benar namanya pure, dia tuh jiwanya artis tuh, dia tuh justru rendah hati dan lebih menghormati dan menghargai orang lain gitu, karena mereka itu juga bukan yang kayak seperti kepengen artis jadi gila hormat, enggak kan. Jadi maksudnya tuh, apalagi pejabat juga begitu. Pejabat kan dilihat dari lihat aja dari kelakuan dia setelah atau sebelum dia menjadi pejabat. Nah, itu kan bisa dilihat di situ. Ada yang power syndrome, artis juga banyak yang power syndrome kan. Jadi memang kadang-kadang ada yang saya sayangkan tuh adalah di saat artis itu yang lagi booming atau lagi dia di atas itu, yang lupa berinvestasi. Investasi macam-macam, ada yang pentingnya asuransi, bukannya saya atau nabung ya. Tapi kalau nabung itu kan kadang-kadang ya bagus ya buat masa depan, tapi namanya investasi dan asuransi itu kan buat yang tiba-tiba di saat kita mendadak gak punya uang, terus tiba-tiba kita tuh dalam keadaan misalnya kita tambah umur, kita ada sakit ini sakit itu, kita bisa tercover ya. Tadi kan bilang kan ada banyak juga di antara dokter gigi yang merasa bersaing gitu kan. Merasa terbantu nggak sih sebetulnya dengan profesi disebut sebagai artis atau penyanyi lah katakan gitu, terhadap profesi dokter gigi, orang menjadi tahu atau menjadi misalnya kayak dokter gigi Fadli kan nggak pernah praktek lagi. Kalau ini kan masih praktek, artinya masih on duty lah istilahnya. Merasa terbantu nggak sih? Terbantu banget. Jadi orang-orang tuh kan mau jadi dokter, mau jadi pasien kan kadang-kadang dia tahu karena saya nyanyi atau punya lagu baru atau apa, kadang-kadang tapi kan saya juga sebagai dokter gigi juga kan ya emang profesional, saya juga kerja di rumah sakit besar kan gitu kan. Dan juga saya juga jadi pegawai negeri, saya juga ngikutin ya benar-benar sekolah dan profesi yang benar-benar saya tekunin. Maksudnya itu dalam arti kata saya juga bukan yang ya ecek-ecek gitu, maksudnya dalam arti kata tidak mengikuti perkembangan teknologi kedokteran gigi. Kan saya juga mengikutin teknologinya sampai sekarang. Jadi ya saya tuh cuman hanya melihat itu kan semua semua itu kan udah ada porsinya masing-masing. Jadi kan kasarannya gini loh, kan ada distributor. Kalau buat saya Allah itu adalah distributor dalam arti kata dia mendistribusikan semua ini, rezeki ini mau kemana, uang ini mau ditaruh ke siapa gitu. Jadi kita mau ngejar sampai kemana juga, kalau memang bukan milik kita ya dia akan hilang begitu aja. Walaupun di saat itu orang itu menerimanya berlimpah-limpah banyak, tapi ternyata itu cuma dititipin doang di tangan dia gitu loh, bukan yang buat dia sendiri. Nah yang buat dia sendiri itu adalah yang dia bisa manfaatkan rezeki itu di tempat, di jalan yang benar-benar di jalan Allah. Jadi dalam arti kata mungkin ya kemana memang, kalaupun membantu orang
ya pasti orang yang benar-benar perlu dibantu. Kalaupun ya pasti ya tidak terlepas dari yatim piatu ya. Cuman kan kita itu mendistribusikan rezeki kita kepada orang-orang yang tepat itu kan amalnya lebih bernilai lebih besar gitu loh. Jadi ya itu tadi kalau namanya rezeki kita itu yang kita bisa amalkan sama orang gitu loh. Tapi kalau yang namanya kita untuk bayar ini, bayar itu kan itu udah milik dia, cuma nolih tangan kita kan gitu. Mbak, ada nggak sih pasien yang datang tapi maunya dilayanin Mbak Rita tapi harus pakai nyanyi? Ada sih. Suruh nyanyi gitu sambil. Nyanyiin dulu gitu. Oh ada. Nyanyi dulu gitu ada. Atau misalnya dibalik modus, dia datang sebenarnya pengen kenal, sebelumnya naksir. Ya ada juga gitu, tapi kan nggak saat-saat sekarang. Tapi ada juga yang saat-saat sekarang. Cuman kalau saya konotasinya negatif aja, apalagi kalau orang yang lebih muda dari saya, pasti saya pikir wah ini orang ini pasti sebenarnya nggak kenapa-napa, modus. Modus. Jadi kalau yang namanya, apalagi kan banyak sosmed sekarang yang kepengen yang assalamualaikum, pengen silaturahmi lah apalah, itu kan kayaknya bukan modus apa sih, lagu lama. Iya, emang nggak pengen buka hati lagi. Masih muda loh. Kalau saya bukan buka hati, buka apa ya? Buka pintu. Maksudnya itu emang nggak ada kemungkinan, kan masih ada kemungkinan loh. Kalau dikasih jodohnya, terus kenapa ditolak yang dari FB, dari itu, yang modus kenapa ditolakin? Aduh, karena biasanya kalau kayak gitu-gitu kayaknya ini deh, nggak kurang apa ya? Yang bukannya kalau kita kayak kenal sendiri ataupun kita ketemu ataupun ya nggak tahu, saya nggak ngerti juga. Iya, tapi punya keinginan nggak? Keinginan tuh punya pendamping, katakan punya pendamping loh ya. Kalau pendamping ya saya sih kalau dikasih sama Allah ya saya nggak apa-apa. Tapi yang penting saya utamakan adalah buat anak-anak saya dulu. Gitu loh, saya pengen tuh anak-anak saya dulu yang pentas gitu loh. Sekarang kan anak-anak udah kuliah semua kan, udah kelar semua kan? Iya, belum ada yang belum kelar kuliah. Oh iya, tinggal satu lagi kan? Ada. Jadi dan belum punya cucu, tenang aja. Emang kenapa kalau udah punya cucu? Ya kan takutnya kan berhenti karena malu karena udah punya cucu, nggak pengen. Tapi kan mumpung belum. Ngapain sih malu? Hari gini malu, orang kita mikirin malu karena pikiran orang aja nggak mikirin kita kok. Ngapain malu ya kan? Kita tuh sekarang bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Bagaimana kita bersikap sendiri, bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Hal ini baik dilakukan apa enggak ya kan? Oh menurut kita baik, lakukan, jalankan. Insting kita gimana? Oke, jalanin. Nah aduh nanti orang itu ngomongin gue gini, aduh gue malu sama orang itu gini. Ngapain, orang juga dia nggak mikirin, ya kan? Santai aja lagi hidup. Kalau kita tuh malu tuh sama yang menciptakan kita, ya kita malu kalau kita nih perbuatan kita nih nggak sesuai dengan norma agama, yang gitu-gitu, bukannya sok suci, tapi kan kita ini berusaha tambah umur tuh tambah menjadi lebih baik sedikit-sedikit, ya kan? Belajar lebih baik. Soalnya kita kan masih dikasih kesempatan, makanya jangan sia-siakan kesempatan kita ini dikasih. Pasti kan kita ada maksudnya Allah itu bahwa kita nih disuruh apa sih gitu loh. Ini orang nih dikasih pelajaran gini-gini nggak jera-jera juga masih aja gitu kan. Jadi itu tuh pembelajaran hidup gitu loh. Sekarang aku cuma mau menjelaskan aja bahwa kita hidup ini lahir sendiri, mati juga sendiri, bertanggung jawab sama diri sendiri, bukan anak-anak kita, bukan yang tanggung jawab sama kita sendiri kan enggak, bukan suami kita, bukan pacar kita, ya enggak. Tapi kita hidup sesuai rules-nya aja deh. Yang penting berbuat baik, jangan berbuat jahat, udah itu aja. Oke. Gitu. Cukup? Oke, mungkin aku punya pertanyaan ya. Silakan. Mbak Rita, ketika awal dulu masuk ke industri hiburan, itu sebetulnya yang ingin dicapai apa? Apa yang menyemangati dulu ketika mau masuk ke entertainment? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, ini kasus Dorce jadi supirnya Raffi Ahmad itu tahu nggak? Itu serius nggak? Itu kedua. Kan sebagai sahabat tadi katanya. Ya. Jawab dulu ya. Iya. Jadi mau masuk industri musik itu Ketika itu. Berawal tuh saya tuh dari kecil itu kan suka dari kelas 5 SD itu kan saya pernah ikut bintang kecil
di Sumatera Selatan TV, masuk TV tuh waktu itu. Udah gitu saya ikut bintang radio. Udah gitu saya pikir saya punya bakat nyanyi dari ibu saya. Ibu saya kan juara keroncong tuh di Solo dulu. Nah, Ibunya siapa namanya? Sri Sapardina, zaman-zaman Mas Nun. Oh, Mas Nun. Oke. Ya. Udah lama banget kan, jadi dia bintang radio RRI Solo. Udah gitu saya pikir saya suka nyanyi, terus akhirnya saya ikut itu tadi bintang radio. Akhirnya saya ditawarin untuk rekaman waktu di TV. Tahun? 80-an deh kalau nggak salah. Itu sama, inget banget, sama Jal Record itu, terus habis itu sama HP Record. Jal Record itu ada Bung Enteng Tanamal, sama Pak Hadi, Pak Amin, gitu-gitulah zaman dulu tuh, sama Mas Sudi. Amin Musika? Iya, Mas Sudi, bukan, Amin Jal Record. Oh, Jal Record. Mas Hudi ya, Mas Hudi udah meninggalkan yang di TVRI dulu itu aja. Jadi abis itu saya suka dalam arti kata, saya nggak tahu kenapa tuh saya rekaman di tahun rekaman, terus habis itu saya punya album terus kan gitu kan, baru terus. Ya saya jadi suka, dan saya happy aja di saat saya show itu, ikut nyanyi, mereka yang dengan itu ya, publish itu ikut nyanyi, publik itu terus ikut nikmatin lagunya, terus habis itu mereka ya happy, ya minta lagu ini, jadi senang aja gitu. Jadi motivasinya tuh adalah suka seni aja dari dulu, nggak tahu kenapa. Tetapi kalau bilang, oh saya pernah ingin banget jadi, oh saya pengen jadi terkenal gitu. Terkenal dalam arti kata, oh saya bisa jadi penyanyi ya. Terus habis itu saudara-saudara saya yang di Jawa di mana-mana itu senang juga kan, saya oh jadi penyanyi beneran gitu kan. Nah yang lucu lagi, dulu saya kan di SMP-nya di Percik ya, di perguruan Cikini. Itu kan ada keluarganya Pak Harto kan, ada Mas Tommy macam-macam kan, anak-anaknya Pak Harto kan situ semua. Terus sama saya itu dulu sempet minder lah gitu, di situ kan anak-anak pejabat semua kan. Anak jenderal, menteri, pengusaha. Sedangkan saya itu ke sekolah itu naik busnya tuh bus Pertamina lagi gitu kan, busnya tuh orang tua saya kan di Pertamina, jadi saya itu antar jemput. Sementara itu semuanya itu kan maksudnya tas, sepatunya merek-merek gitu kan, yang Kickers apalah dulu zaman-zaman dulu itu kan. Saya tuh minder banget pikir. Terus saya juga nggak gaul sama mereka itu semua punya geng-geng gitu kan, yang zaman diskotik dulu gitu kan, wah semua tuh. Sedangkan aku tuh kan kayak dia minder, dan mungkin mereka juga alas kali main sama saya gimana lah, karena kan saya juga cuman dan terjemput pulang udah gitu aja kan. Nah, udah terus habis itu ya nggak tahu, terus tiba-tiba ketemu, saya juga nilai saya juga biasa-biasa aja. Maksud saya tuh bukan menjadi yang ranking 1 gitu, nggak beda sama anak-anak saya kan pada ranking 1 gitu kan, saya enggak. Jadi standar aja gitu. Terus tiba-tiba ketemu udah tua-tua gitu, udah nikah, udah apa, kok udah bisa sih, hebat juga lo, kok bisa jadi dokter gigi gitu. Wah, menghina banget gitu dalam hati saya. Emang gue dulu bodoh banget itu. Makanya tuh saya bilang bahwa itu ya namanya nasib, namanya benar-benar kita nggak bisa terka. Dan saya dulu juga nggak pengen jadi dokter gigi, saya dulu kan pengennya jadi pilot. Pengennya jadi pilot. Udah gitu saya kan suka hal-hal yang adventure gitu, yang kayak ikut rally mobil. Terus kalau dulu saya suka zaman-zaman campaign dulu ya, ke daerah-daerah itu saya naik pesawat kecil-kecil tuh berani loh saya, yang cuma 6 orang gitu kan. Kalau teman-teman kan banyak yang nggak berani, banyak yang pada naik mobil. Kuliahnya di mana sih? Kuliahnya di Trisakti. Oh, Trisakti, lulusan Trisakti. Iya, Trisakti, cuman kan saya dokter giginya sekolah ambil di luar juga kan. Kebetulan saya memanfaatkan itu. Kebetulan saya juga pegawai negeri juga, jadi saya juga bingung tuh mengatur waktunya kayak apa, kok saya bisa jalanin aja gitu loh. Dalam arti kata di saat saya kuliah saya bisa nyanyi, saya bisa selesaiin tuh semua tugas-tugas. Maksudnya saya nggak ketinggalan loh, saya tepat waktu loh lulusnya, maksudnya tuh. Nggak molor gitu ya? Enggak.
Tapi saya bingung, dosennya loh, kok dia ada di TV, kata kapan dia syuting, kadang di Surabaya kan, kadang-kadang di Bandung, kadang di mana gitu loh. Terus kadang-kadang saya naik kapal di zaman banget, zaman Pak Habibie, Pak Trisno itu kan naik kapal dari PT PAL itu dari Jakarta Surabaya Jakarta. Terus ketemu Pak Tri suara itu lagi pas kerja pasien pagi-pagi, loh, kok sudah ada di sini lagi kata gitu. Saya bilang gitu kan, kemarin nemu bos saya, kalau nyanyi kamu harus pilih, katanya kamu mau nyanyi apa kamu jadi dokter gigi, katanya gitu. Waduh, sulit banget kan gitu kan. Gitu jadi. Itu tadi pertanyaannya, Dorce, waktu Dorce, cerita dulu nggak sih sebelum jadi supirnya Raffi Ahmad, cerita dulu nggak sih? Langsung aja dia? Enggak, aku tiba-tiba tanya, banyak tuh wartawan telepon aku, Mbak itu beneran tuh jadi supirnya Raffi? Ketahu aku bilang nanti kalau gue jawab gue salah ngomong lagi. Gitu, jadi ya. Atau memang udah tahu kalau karakternya Dorce tuh suka cari sensasi? Dorce itu sering sensasinya, tapi buat aku sih hebat ya tuh anak ya, maksudnya kita akuin lah, maksudnya belum tentu kita semua bisa berani kayak dia, tapi saya acungin jempol juga ya, karena dia itu ya sahabat aku, cuman hatinya sih sebenarnya kata-katanya aja kadang-kadang suka nyablak, kadang-kadang bikin nangis kan. Kalau kita lagi sensi kita jadi nangis gara-gara kita lagi nggak enak, hatinya lagi nggak mood, tiba-tiba dia ngomong yang kasar atau gimana kan, kita kadang-kadang suka ya sedih gitu kan, tapi kan pikir-pikir udah lama-lama oh iya ya, habis itu baikan lagi gitu. Jadi ya sebenarnya dia itu ilmu agamanya ya lumayan ya, maksudnya bagus lah ya, maksudnya tuh ya dia banyak lebih tahu daripada saya. Terus kalau mengenai sensasi sih sah-sah aja ya, dia mau ngapain kek, cuman kan buat aku yang penting dia bisa bikin saya ketawa, udah gitu aja. Kalau saya ketawa ya, bisa bikin ketawa juga bisa bikin nangis. Kapan udah bikin nangis sama dokter? Iya. Pernah? Oh sering karena sebagai sahabat. Dulu kan pernah saya usia bareng dia di Bali, terus Surabaya, sampai turun itu, terus kita nggak sempat waktunya, nggak ada waktu dari Bali Surabaya, nggak ada waktu. Saya disuruh ganti baju di taksi, saya dimarah-marahin. Coba bayangin, suruh ganti baju, buka baju di taksi, bayangin nggak? Di taksi itu kan ada supirnya. Tutupin sarung. Tutupin apalah, nggak tahu lah. Oke. Pemirsa Hai Famous, demikian tadi bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol, curhat-curhatan dengan sahabat saya. Ini saya sahabat sudah puluhan tahun sebetulnya, sejak saya masih muda. Sampai sekarang tetap muda. Iya, ini juga tetap nggak berubah dari dulu kayak gini-gini aja. Iya, semoga banyak hal yang bisa kita petik. Ternyata begitu berat juga penderitaannya, tapi kayaknya gayanya happy terus. Tapi gayanya happy terus. Jadi itu yang saya bilang maknanya dari salah satu orang terkenal yang kita wawancari pada hari ini. Mbak Rita Daniel, terima kasih. Semoga tetap sehat. Semoga anak-anaknya juga berhasil di bawah bimbingannya Mbak Rita. Semoga bisnisnya tetap berjalan meskipun dari selama pandemi kayak begini. Amin. Ada yang mau disampaikan buat pemirsa Hai Famous TV? Hai Famous TV, buat pemirsaku yang tercinta dan tersayang, pokoknya positive thinking aja pesan aku. Pokoknya stay healthy, stay strong, stay positif ya. Jangan lupa lindungin keluarga, lindungin diri dulu, baru lindungin keluarga kita masing-masing, supaya kita tetap hidup dalam suasana yang baik, sehat, dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali bukan new normal tapi normal. Ya. Oke.